Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar semuanya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita semua beribu-ribu kenikmatan sehingga kita bisa menikmati semua keindahan dan kenikmatan yang Allah berikan sampai detik ini. Shalawat serta salam tak lupa tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, para tabiin-tabiinnya, hingga kepada kita selaku umatnya. Pada kesempatan kali ini, tidak banyak yang akan Ibu sampaikan. Ibu hanya ingin membahas mengenai syarat sah dalam berwudu. Berwudu tentunya tidak asing lagi bagi kalian semua, karena kita sebagai umat muslim diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu. Dan dalam pelaksanaan sholat 5 waktu, sebelumnya kita harus melakukan berwudu terlebih dahulu. Nah, kira-kira syarat sah wudu itu apa aja? Nah, kalian udah tahu belum syarat sah wudu itu? Nah, kita akan bahas di sini. Syarat sah dalam berwudu adalah selain kita beragama Islam dan selain kita itu balik itu artinya kita mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Yang ketiga, kita tidak dalam berhadas besar. Ada beberapa hal yang akan Ibu bahas. Yang pertama, bahwa dalam berwudu, dalam syarat sah wudu yang pertama adalah berwudu menggunakan air yang suci dan mensucikan. Teman-teman harus tahu, ada air yang suci dan mensucikan, ada air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Lalu apa itu air yang suci dan mensucikan? Air yang suci dan mensucikan seperti air sumur, air sungai, sumber mata air embun yang dikumpulkan, dan masih banyak lagi. Kemudian, apa itu air yang suci tetapi tidak bisa mensucikan? Contohnya, Ibu kasih tahu, seperti air teh. Air teh itu suci, tapi dia tidak bisa mensucikan. Begitu juga dengan kopi. Air kopi emang dia suci, tapi dia tidak bisa mensucikan. Nah, demikian, itu merupakan perbedaan dari air suci yang mensucikan dan air suci tapi tidak bisa mensucikan. Yang kedua adalah mendapatkan air dengan cara yang hak dan bukan yang batil. Sebagaimana dalam Quran surat An-Nisa ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dalam keadaan yang batil. Nah, di situ sudah jelas bahwa air yang didapatkan untuk kita berwudu adalah harus dalam keadaan yang halal dan bukan dari contohnya kita mencuri air atau lain sebagainya dengan cara yang batil, itu tidak dibenarkan. Kemudian yang ketiga adalah tidak adanya yang menghalangi air masuk ke dalam kulit. Jadi contohnya, banyak orang yang sekarang memakai cat kuku, kemudian juga seperti getah yang menempel pada kulit sehingga menghalangi masuknya air ke dalam kulit. Nah, itu tidak dibenarkan. Maka wudunya harus diulang, kemudian harus dihilangkan terlebih dahulu penghalangnya, getahnya atau cat kukunya atau hal yang lainnya, sehingga kita masih bisa melakukan wudu kembali. Nah, demikian adalah syarat sah dalam berwudu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan syahrul Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.